Tuhan, kami akan melaksanakan pernikahan dari adik kami, anak kami. Biarlah Bapa Tuhan bekerja berkarya, mulai dari rumah ini sampai ke gereja, nanti mereka akan mendapat pemberkatan dari hamba-Mu. Kiranya Engkau menolong kami semua, beri kesehatan, kekuatan, dan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Masuk mamu amang guru. Kanan ni Buliay, bagay di Lanao, majalo pas-pas patrong sa likod ni sida. Kanan ni masitangan mahita langsung. Mauli ate mari hamura jani amang guru namin raja Yerusalem. Molo pegeleng bagas nami raja nami alai juga buas tu kami majalo harun. Molo dia kainganan pakulun ya karajanya para guru nami. Masih pusam mahita rohatai mata heba. Asal dia tak taron noni anak kota tu bagas jorona. Torco kamu mah raja nami. Jari itulah. Serapan tadi. Alani buru nami, siapa kamu sirapan dibagi. Langsung aja ada. Ada orang si pantang yang lahu majalo pasu-pasu pardang sa pion magtito na kaso. Alani di partikianon. Obar lang tihaba tahon na. Naing ulahon na ni ras mahimul sa tradisyon namin. Hasta mahan Tuhan dia. Lahu majalo dari pasu-pasu sa ko. Bolan mga sahon baru ni anak kahulungan di Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasih kami. Kami mga panggilan kami. Amin. Amen. Sa
2 dikatakan perkawinan sah bila dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan perkawinan sesuai dengan agama dan keyakinan yang masing-masing. Yang dimaksud di sini lembaga yang melaksanakan perkawinan itu adalah gereja Kristen, aula bagi Muslim, pihak tidak kemudian yang lembaga melaksanakan perkawinan. Namun di pasal 3 disebut perkawinan dicatatkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan kalian sesuai peraturan yang berlaku agar perkawinan kalian terdaftar dalam negara dan perkawinan kalian diakui. Bila tidak memiliki catat akte kawin, walaupun punya dari gereja, tapi nggak punya akte kawin, jadi ngurus apa bisa, karena yang diminta sekarang yang dari status aja nggak mau dua-duanya kakak dibuat kawin, suami istri yang sudah dari gereja, tetap harus dibuat satu keluarga, tapi satu nanti famili. Jadi sebelum kalian nanti disatukan kakaknya, mau nggak mau nanti begitu dulu, tapi terbuat nanti setelah terbit. Ya. Lalu di pasal berikutnya dikatakan suami adalah kepala rumah tangga harus mencintai istrinya dan istri sebagai anak tak jauh dari apa yang sampai ini kegiatan atau bah karena sumber-sumber daripada undang-undang itu adalah Kristiani dan Muslim. Dan tentang kedudukan dalam permasalahan dan sosial. Robert ya, Robert dan Devi. Devi. Jadi Robert dan Devi itu sama kedudukan dalam kehidupan masyarakat sosial. Robert dalam pokoknya di dalam kehidupan sosial, nggak boleh larang Devi ya. Devi dilarang oleh kalau dalam kegiatan sosial masyarakat. Lalu tentang harta bawaan. Bila kalian memiliki harta bawaan seluruh pencatatan perkawinan ini, maka itu adalah merupakan hak masing-masing. Contohnya sekarang punya duit tentang apapun sebelum perkawinan ini dimiliki atau oleh karena warisan dari bapak itu menjadi hak sendiri. Mungkin juga itu. Tapi setelah perkawinan ini, bila kalian memiliki harta perkawinan itu adalah milik bersama dan dipergunakan secara bersama, nggak boleh sendiri-sendiri. Contohnya kalau ada sesuatu hal yang mau diinginkan dari keluarga itu, sebaiknya dirembukan secara bersama. Jadi dalam hal seperti itu jangan ada sesuatu barang yang mau dibeli di rumah tangga itu. Lalu keluarga itu harus terbuka. Artinya di sini terbuka, Robert dan Devi nggak ada yang ditutupi. Jangan sampai semuanya dalam kayak ini, selain kalau Devi sedikit 100.000 dompet, nggak ada modal. Itu nggak terbuka lagi namanya. Tapi apapun kebutuhan dari Robert, Devi juga harus diperhatikan. Ya. Lalu perkawinan itu secara fisik memang kalian berdua, tapi dalam kehidupan khususnya pada ibu orang batak ya, perkawinan itu adalah dua keluarga yang kawin, yaitu si Mamora dan Semajutak. Ya, Mamora Semajutak. Nah di sini Robert orang tua sekarang jadi 4. Bapak dan mama yang melahirkan sudah berdua. Sebenarnya juga Devi, Pak sekarang mama dan bapak yang melahirkan untuk kebaikan. Bila mana ada hal yang diselesaikan atau ada yang mau dibantu atau apa gitu ya, baiknya Devi berpihak semua orang dan
surat penasihat tentang perkawinan. Nanti untuk lebih detail bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang saya sampaikan tadi. Jalaho di habiraku mamolus ngoluo ai hodo nahu parsita. Saya telah mencatatkan kepada seperti apa yang disampaikan saya belum percaya. Nanti Pak Pendeta membantu pasti akan menyampaikan apa yang Tuhan negara juga hadir melakukan kesepakatan perkawinan dan tidak mengharapkan pencatatan perceraian. Biarlah perceraian itu diceraikan oleh karena kematian. Sebab itu pada Sabtu tanggal 3 tempat didikan perkawinan kalian telah dicatatkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selamat menuju baru, semoga berbahagia, cepat dapat omongan, bersenang bapak dan ibu tua. Ya, demikian bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Pada pagi hari yang cerah dan indah ini Tuhan, kami datang sujud ke hadapan-Mu yang Maha Kudus untuk menyampaikan rasa syukur puji kami kehadiran-Mu. Karena kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai pada pagi hari ini. Engkau masih mengasihani kami, memberikan kesehatan kepada kami, dan kami boleh hadir di rumah-Mu ini Tuhan, di ruang konsistori ini, di mana kami akan memberangkatkan anak-anak jemaat-Mu yang akan menerima pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, keluarga Amang Sintua, Aje Simamora, dan keluarga Simanjuntak yang akan mengantarkan putra-putri mereka, Robert Immanuel Simamora dan Devi Suryaningsi Boro Simanjuntak, yang akan menerima berkat pernikahan kudus yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Tua Marpaung. Pada kedua anak kami akan menerima berkat pernikahan ini Tuhan. Biarlah kiranya juga Roh Kudus-Mu yang membentuk, menuntun mereka di dalam menjalankan mahligai rumah tangga mereka. Kami berdoa dan berharap kepada-Mu kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kami juga berdoa buat keluarga besar Simamora dan keluarga besar Simanjuntak. Kiranya juga Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka, di mana pada hari ini juga setelah usai pemberkatan nikah akan dilaksanakan dengan upacara adat Tuhan. Biarlah kiranya Bapak seluruh keluarga besar boleh bersukacita dan tamu-tamu keluarga mereka boleh datang juga menyampaikan sukacita di dalam pesta pernikahan putra putri mereka. Ampuni ya Tuhan dosa-dosa pelanggaran kami yang begitu banyak agar kami kiranya layak. Terus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Allah yang masukkan nama acara ibadah keberkatan yang berjaga takawal penyulam nama pertamina atau pinari yang masuk nama prosesi pengantin kedua keluarga asal cocok kita di tadi asal yang pernah sida asal masuk 12 gereja
Sebelum kita memulai ibadah, model acara kita mengenang di model nomor 13. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas hari bahagia dan sukacita besar buat anak kita yang terkasih. Terpujilah Tuhan karena Dia telah menganugerahkan hari bahagia ini. Saudara-saudari yang terkasih, dengan rasa syukur di hadirat Tuhan, marilah kita menaikkan pujian bagi Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 370. Menurut gambar Allah, diciptakannya Dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Lalu berkatalah manusia, inilah Dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki.
sejahtera yang dari Allah Bapa telah melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah pernikahan Robert Immanuel Simamora dengan Dewi Suryaningsih Simanjuntak dari Yosua 24 ayat 15c. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi saya dan seisi rumah saya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Allah yang baru waktu sabagas ikon jauh bado oloan enam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang suami yang harus lembur dan ia menelepon istrinya karena ia harus pulang bahkan mungkin larut malam. Bos di tempat kerjanya mengajak dia keluar bersama kliennya, dan di sana mereka minum bersama, dan sebenarnya si suami ini menolak, saya tidak akan minum. Akhirnya dia merasa menikmati, dia minta 1 gelas lagi dan 1 gelas lagi, dan akhirnya mabuk berat. Ketika dia sudah mabuk, dia pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, istrinya sudah menunggu, dan seorang suami yang telah mabuk tersebut mulai sempoyongan, ngomongannya ngawur berantakan. Dia menabrak barang-barang yang ada di rumah hingga banyak yang pecah, membuat rumah menjadi tidak teratur. Namun si istrinya membawa dia ke tempat tidur, dan si suami yang sudah bingung, yang sudah melakukan yang tidak dia sadari, akhirnya tertidur. Keesokan harinya saat si suami bangun, ia teringat bahwa semalam dia baru berat pulang ke rumah. Dia sudah sangat takut, khawatir, jangan-jangan istriku marah, dan inilah yang membuat kami akan bertengkar. Sementara sudah bertahun-tahun kami belum pernah bertengkar. Ketika ia sudah memikirkan ada sesuatu hal yang akan terjadi, dia bangun, dia turun dari tempat tidurnya, dia melihat semua suasana rumah damai, tentram, bersih, rapi, dan dia menuju meja makan. Dia melihat di sana ada makanan kesukaannya tersaji dengan baik. Ditambah lagi satu catatan dalam lembaran, si istri menuliskan catatannya, "Hai sayang, saya sudah menyediakan semuanya. Sarapanlah dengan baik, istirahat, sebentar saya belanja ke pasar. Saya akan pulang secepatnya dan berlari," kata si istri dalam tulisannya. Lalu si suami heran dan bingung. Ada apa yang terjadi, katanya. Dia bertanya-tanya dan dia penasaran, dan dia bertanya kepada anak lelakinya, "Nah, semalam apa yang terjadi?" Lalu si anak itu mengatakan, "Bapak sangat mabuk berat." Dan bapak mengucapkan, "Enyah kau perempuan, aku sudah menikah." Itu yang keluar dari mulut bapak, katanya. Lalu si suami tersenyum dan mengatakan, "Pantas istri saya dalam suratnya begitu romantis dan penuh kasih sayang, karena kata-kata yang keluar dari mulut saya." Lalu si istri mengatakan dengan baik, melakukan dengan baik tugasnya sebagai seorang istri, hanya mendengar kata "aku telah menikah",
kata si suami itu kepada perempuan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari cerita tadi ternyata cinta kasih yang diukir dalam hati tulus tidak akan pernah berkhianat. Cinta kasih yang sudah terukir di lubuk hati yang terdalam tidak akan pernah goyah, goncang oleh karena rayuan apapun yang ada di sekitar kita. Cinta kasih tidak akan pernah pudar oleh karena berbagai keadaan-keadaan yang menghidupi di sekitar kita. Itu yang boleh kita lihat dari cerita tersebut. Seorang yang memiliki cinta, yang memiliki kasih, tentu dia harus memiliki kesetiaan. Seorang yang memiliki cinta dan kasih, dia akan membersihkan dari hatinya segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Seorang yang memiliki cinta kasih dan mengukir di dalam hatinya kesetiaan, maka dia akan memastikan dimanapun dia berada, dia akan menjadi orang yang dapat dipercaya kekasihnya atau pasangannya. Saya kurang tahu mengenal pakai inang atau pakai nangka. Porsi atau moro amat taman dalam di luaran do karejo. Porsi berarti. Porsi atau amat molo bohak inangka karejo. Ya harus dibangun dengan kepercayaan yang memiliki arti sikap dan tindakan yang menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan terhadap yang dia kasihi, atau terhadap persekutuan, atau terhadap orang lain yang boleh mengikat janji dengan. Arti kata setia dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia KBBI berpegang teguh pada janji, berpegang teguh pada pendirian dan sebagainya. Apapun yang terjadi, banyak pencobaan, hambatan, tantangan, rintangan, dia memastikan dia orang yang tetap dan teguh berpendirian. Kalau hubungannya dengan pernikahan, dia akan tetap teguh dalam janji pernikahannya. Kalau hubungannya dengan bisnis, dia akan tetap teguh dalam janji ikatan bisnisnya. Kesetiaan adalah perwujudan dari pribadi yang hebat dan bisa dipercaya. Menjaga kesetiaan bukan perkara yang mudah. Boleh saja pada masa mudanya dia mengucapkan keluar dari mulutnya janji-janji yang manis, rayuan-rayuan pulau kelapa dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sudah memasuki pernikahan yang tulus, belum 1 tahun sudah mulai nampak sifat aslinya. Ternyata buaya rayuannya hanya dalam mulut belaka. Tapi orang Kristen di Pati harus berbeda. Jika dia orang yang setia, dia harus memastikan memiliki komitmen yang kuat, memiliki konsistensi dalam tindakan, hadir dalam memberi dukungan kepada pasangannya ketika dia mengalami sesuatu kelemahan atau keterbatasan atau duka atau apapun yang boleh menggoncang hidupnya. Dia juga bersikap terbuka dan memiliki komunikasi yang baik terhadap pasangan hidupnya. Bersedia berkompromi, berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik dalam rumah tangganya dan tidak pernah ada kata sakit atau menyakiti, bahkan berpisah. Tetapi zaman ini mungkin hal ini sudah hal yang tidak harus bagi mereka yang tidak menghargai pernikahan. Karena sudah banyak pengaruh-pengaruh dari pihak ketiga yang disebut istilah pelapor dan lain sebagainya.
sehingga merongrong nilai-nilai pernikahan yang kudus yang ditetapkan oleh Allah, sehingga seolah-olah orang tua boleh menggugat pernikahan, orang lain boleh menggugat pernikahan. Mereka menunda atau menutup akses yang mengatakan Allah lah yang menetapkan pernikahan tersebut. Banyak manusia yang tidak peduli tentang kekudusan pernikahan, sehingga rumah tangganya berantakan, bercerai, gonta-ganti pasangan. Mereka tidak setia dalam pernikahan. Banyak yang memasuki pernikahan kudus hanya sebagai simbolitas. Dan puji Tuhan, HKBP berhati-hati dalam hal ini. Gereja HKBP yang konsisten mengingat, memberlakukan, mendukung penuh apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat 6. Ada banyak gereja yang sudah tergoncang menerima perceraian oleh karena pengadilan agama. Tapi HKBP mudah-mudahan seterusnya setia dengan perkataan Tuhan Yesus, tidak mengakui perceraian oleh karena pengadilan agama. Mengapa ini saya tekankan dalam ibadah pemberkatan dulu? Karena banyak anak-anak Tuhan yang sudah menikah di luar imannya, atau katakan dia beriman, tapi dia tidak mau peduli apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka mencari jalan pintas hanya karena masalah sedikit saja. Rumah tangga yang mereka bangun hancur berkeping-keping seketika. Maka kita warga Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sadarlah bahwa tujuan pernikahan bukan kemewahan, tujuan pernikahan bukan anak, tujuan pernikahan bukan hak moral, pasangan menghadapi. Dan amanah pelaku adat harus berhati-hati menyampaikan ini kepada generasi muda, warga Batak, tidak boleh menikahkan di hak moral, menghadapi pasangan. Karena tujuan pernikahan orang Kristen bukan hak moral, menghadapi pasangan. Tapi tujuan pernikahan orang Kristen adalah memuliakan Allah. Anda terpanggil memasuki pernikahan adalah untuk memuliakan Allah, bukan hak moral, bukan hak sangamon, bukan hak gabio. Tolong hari-hari batati, bahasa-bahasa silem-lemo ni debatani. Karena Tuhan yang menetapkan perkawinan itu amanah. Oleh sebab itu tujuan pernikahan itu harus memuliakan Tuhan, harus terarah kepada Tuhan. Kalau kita diberkati dengan hak moral, hak gabio, hak sangamon, bersyukurlah kepada Tuhan. Semakin giatlah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kedua, orang tua harus berhati-hati. Amang si Mamora dan Ina, amang si Majunta dan Ina harus berhati-hati. Ketika tadi sudah dihantarkan lagu dari keluarga si Mamora yang mengatakan kita berpisah, memang harus berpisah. Orang tua harus menghantarkan anaknya untuk mandiri, dalam bahasa Batak pacaran. Pak guru juga harus menghantarkan gurunya untuk mandiri. Orang tua dari si Robert Immanuel, orang tua dari si Devi sudah harus membatasi campur tangannya kepada keluarga anaknya. Itu apa? Kalau tidak demikian, maka keluarga anak kita ini akan hancur berkeping-keping. Maka kepada Robert Immanuel dan Devi Suryaningsih, pahamilah, saudara berdua dipertemukan oleh Tuhan. Sudah bertahun-tahun saudara berkenalan, ya. Sudah waktu yang sangat panjang perjalanan yang saudara boleh lewati. Maka pengenalan terhadap pasangan yang sesungguhnya harus saudara miliki. Seorang Robert Immanuel harus mengenal lebih dalam lagi siapa Devi Suryaningsih, kelemahannya dan kelebihannya. Demikian juga sebaliknya, Devi Suryaningsih si Majunta
harus mengenal kelemahan dan kelebihan yang menjadi suami. Cinta kasih harus membutuhkan pengorbanan. Jika hanya sedikit masalah saudara mengatakan akan bercerai tanpa ada pengorbanan, maka saudara orang yang paling mahal di dunia ini. Jika ada seorang suami yang tidak mau berkorban terhadap istrinya, saudara menjadi pembohong, menyakiti dirimu sendiri. Jika seorang istri tidak mau mengasihi suaminya, tidak mau berkorban untuk suaminya, saudara juga menjadi pembohong, tidak menjadi penolong yang sepadan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus telah mengatakan, Tuhan telah mengatakan dalam firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya dalam Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan itu bermakna dan memiliki kuasa yang luar biasa, tidak hanya mendapat upah di surga, tetapi di dunia ini juga makna kesetiaan itu akan mengubah segala keadaan. Sama seperti ilustrasi khotbah yang saya sampaikan tadi, seorang suami katakanlah telah melakukan kesalahan, katakanlah telah tidak mampu mengendalikan dirinya, tapi karena dia memiliki kesetiaan, benar-benar cinta kasih berakar dalam hidup dan kehidupannya, tidak mau diganggu oleh perempuan yang lain, dan dia mengatakan, aku telah menikah. Kesetiaannya membuat hati istrinya menjadi damai dan penuh senyum dan sukacita. Suami tetaplah dalam tugasnya. Robert Immanuel Simamora, sehebat apapun, sesulit apapun pekerjaan, sesibuk apapun engkau amal, ingatlah tugasmu sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang imam. Sesibuk apa, sehebat apapun seorang Robert Immanuel Simamora haruslah ingat bahwa dia, saudara, sebagai seorang suami bagi Devi Suryaningsih, sebagai kepala keluarga, sebagai imam yang bertanggung jawab untuk membina imanmu, taat akan Tuhan, tunduk kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan demikian juga kepada Devi Suryaningsih, sehebat apapun, sesulit apapun masalahmu, sesibuk apapun pekerjaanmu di luar, ingatlah engkau seorang istri bagi seorang Robert Immanuel Simamora. Engkau seorang ibu rumah tangga bagi keluargamu, bagi pernikahan yang saudara bangun. Engkau seorang penolong yang sepadan dan tiap rumah tangga. Jangan lupakan yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu masing-masing. Itulah yang menyebabkan pernikahan itu hancur ketika suami dan istri tidak berfungsi, tidak melakukan tugasnya dengan baik. Boleh kita sibuk dalam pekerjaan, dalam bisnis, ingatlah rumah yang saudara bangun, sebab rumahmu adalah istana. Benar? Rumahmu adalah istana. Sejauh apapun melangkah oleh karena tugas, sehebat apapun saudara di kantor, di pekerjaanmu, ingatlah engkau tetap menjadi seorang suami yang harus mengasihi istrimu dengan tulus, yang harus memperlakukan istrimu sebaiknya, yang harus mengasihi istrimu sebagaimana kamu mengasihi dirimu. Sama seperti istri harus tunduk kepada suami, sama seperti kita tunduk kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya tidak panjang lebar lagi menyampaikan khotbah ini. Cinta dan kesetiaan akan mengalahkan godaan, tantangan, dan kesulitan yang ada di sekitar kita. Maka janganlah beranjak darinya Robert Immanuel Simamora dan Devi Suryaningsih Simanjuntak. Jangan pernah cinta kasih yang sudah saudara bangun, jangan pernah mengalami pemudahan. Tapi justru harus semakin murni, semakin mengkilat. Jika saudara sudah memiliki cinta 100% hari ini, bagaimana yang 100% itu supaya semakin cemerlang, berkilau, dan mampu membawa sukacita di tengah-tengah keluarga besar. Robert
Tunjukkan itu melalui perbuatanmu, melalui senyummu, melalui keaktifan di rumah tangga, di keluarga besar mertua. Dewi Suryaningsih maju terjadilah menjadi parmai yang baik, menjadi hebat dan parmai yang baik harus menjadi suatu kebutuhan bagi mereka yang berumah tangga. Utamakan kebahagiaan dan sukacita yang nampak yang harus saudara perbuat. Jangan oleh karena tutur katamu, mertua atau orang tuamu tersakiti, berlakukan mereka sebagai orang tua kandung. Kalau begitu mertuamu Robert Immanuel Simamora, kalau begitu mertuamu Dewi Suryaningsih Simanjuntak, anggap lakukan itu sebagai orang tua kandung yang melahirkanmu, yang membesarkan. Tidak boleh ada pilih kasih. Tanggul pertama puri. Tidak boleh sembunyi-sembunyi membantu keluarga. Harus ada komunikasi yang baik. Kalau kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, harus melakukan yang terbaik dengan diskusi, dengan komunikasi yang baik antara suami istri. Harus berlomba-lomba melakukan yang terbaik. Yang kedua, setelah saudara menerima pemberkatan pernikahan hari ini, harus tetap Robert Immanuel tunjukkan dirimu sebagai imam yang hebat, yang luar biasa, yang benar-benar sudah paham uji. Jangan setelah menikah tak pernah gereja. Ada banyak kaum bapak yang ada di gereja ini. Ada banyak kaum bapak tak pernah ke gereja. Tapi saya percaya kalau mereka ada di gereja ini, berarti mereka orang-orang yang suka ke gereja. Amin. Akta amata ada suatu lain. Imotamu, mali Tuhan, imam Tuhan, molo losok orang nomor minggu, nunga dikat pokamu tugas menasong sadaka mali. Ini yang harus kita perhatikan. Mari melakukan yang terbaik. Sehingga Amsal 3:3 mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Itu hebatnya yang memiliki cinta, kasih dan kesetiaan. Mereka akan mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Semoga Robert Immanuel Simamora dan Dewi Suryaningsih Simanjuntak menjadi suami, menjadi istri yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan. Dan jadilah rumah tangga saudara bangun ini menjadi rumah tangga memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang menciptakan manusia, yang menempatkan seorang perempuan di sisi seorang laki-laki, dan menentukan sebagai seorang penolong yang sepadan. Engkau telah menetapkan perkawinan itu, dan engkau melihat kedua anakmu yang hadir di hadapanmu, Robert Immanuel Simamora dan Dewi Suryaningsih Simanjuntak. Mereka telah sepakat, telah mengikat janji di hadapanmu beberapa waktu yang lalu. Mereka akan memasuki pernikahan yang kudus, saling mengasihi setia sampai mati, dan tetap tunduk hanya kepadamu, dan tetap berlaku sebagai warga jemaat yang baik di HKBP. Biarlah engkau memberkati mereka. Biarlah engkau Tuhan memberkati pernikahan yang akan mereka hiasi, yang akan mereka desain, yang akan mereka bangun. Melalui berkat-Mu hari ini mendasari rumah tangga mereka, cinta kasih mereka biarlah semakin kokoh, terukir dari dalam lubuk hati yang terdalam bagi setiap mereka, bagi Robert dan Dewi. Berkati hidup dan kehidupannya, sehingga mereka dengan penuh semangat, penuh senyum memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kedua orang tua Robert Immanuel Simamora dan kedua orang tua Dewi Suryaningsih Simanjuntak, penuh sukacita yang luar biasa mereka miliki hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, sertai, lindungi, jaga kedua orang tua, berikan umur yang panjang, berikan kesehatan, damai sejahtera,
sehingga mereka melihat lebih besar lagi, lebih banyak lagi anugerah-Mu, berkat yang luar biasa yang Kau curahkan bagi keluarga Robert dan Devi. Demikian juga kami yang boleh hadir di gereja ini, yang mengikuti ibadah perkawinan ini. Ini juga menyadarkan bagi kami supaya kami semakin memiliki kesetiaan kepada pasangan kami masing-masing. Biarlah kami semakin teguh dalam pendirian dalam cinta kasih yang boleh kami miliki yang bersumber dari Tuhan, sehingga tidak ada kata perceraian kecuali karena mau yang memisahkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan jika ada anak Tuhan apostol yang boleh hadir dalam ibadah pernikahan ini, biarlah mereka juga mempersiapkan hati mereka untuk memasuki pernikahan yang kudus, sebab itu adalah amanah dan ketetapan dari Engkau Allah yang menciptakan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Apakah menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Janganlah marah kepada mereka, tapi perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dan dalam perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya dia menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Robert Immanuel Simamora, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Dewi Suryaningsih Simanjuntak menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahan yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah pertanyaan tersebut. Ya, saya bersedia. Tuhan menguatkan. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Dewi Suryaningsih Simanjuntak, yang telah dipilih saudara Robert Immanuel Simamora menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Robert Immanuel Simamora menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maka saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah pertanyaan tersebut. Ya, saya bersedia. Semoga Tuhan menguatkan. Saya adalah hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada saudara dengan nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya mengatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya
kita panjatkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang pada hari ini telah mempersatukan anak gereja kita, Robert Emmanuel Simamora, dengan Devi Suryaningsi Guru Simanjuntak, yang telah diperlakukan oleh hamba Tuhan Pendeta Dua Barbaun di hadapan umat dan di hadapan Tuhan, telah berjanji untuk menjadi suatu rumah tangga seperti nas khotbah kita pada hari ini, bahwa aku dan seluruh Indonesia kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami percaya dan kami yakin dan juga berdoa semoga keluarga mempelai yang baru ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menyerahkan segenap kehidupan keluarga ke dalam tangan kasih Tuhan. Semoga kasih Tuhanlah yang senantiasa menjadi dasar di dalam segala aktivitas dan tindakan dari keluarga yang baru ini. Kami berdoa semoga menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Di sini kami akan menyerahkan akte pernikahan yang diberikan oleh gereja dan juga cendera mata. Inilah menjadi pedoman hidup keluarga kalian, kasih Kristus lah yang menuntut kehidupan keluarga. Sekali lagi kami menyampaikan kepada Robert Emmanuel Simamora dan Devi Suryaningsi Simanjuntak, selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga bahagia sejahtera dan takut akan Tuhan.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan kami yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau itu dan kuasa dan kemuliaan sampai Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. I'll